Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama kembali dalam program Bible Study CK7 Online. Kita hari ini akan membahas Yehezkiel 37. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, manusia itu pasti perlu yang namanya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi, dan juga pasti akan butuh kepastian. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, bagaimana mereka bisa bertahan dan berharap akan adanya sebuah pemulihan. Nah, di pasal ini saudara-saudara, Nabi Yehezkiel akan memaparkan sebuah penglihatan, menyampaikan sebuah penglihatan dari Tuhan tentang bagaimana kebesaran Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil sekalipun. Dan ketika kita percaya, maka apa yang Tuhan nyatakan itu akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengikuti ini, mari kita tundukkan kepala dan kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurna
berserah pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau hidup. Terima kasih bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Ajari kami mengerti Tuhan setiap jalan-jalan-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap percaya apapun yang ada di hadapan kami, tangan Tuhan tetap pegang kendali. Dan ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil apapun. Kami taruh ya Tuhan setiap beban hidup kami, setiap pergumulan kami. Dan hari ini kami akan mendengar
segala sesuatu yang berasal dari firman-Mu, perkataan-Mu, yang kami percaya pasti akan bisa menguatkan dan membuat kami melewati segala sesuatunya, membuat kami belajar ya Tuhan, tentang segala apapun yang Tuhan nyatakan melalui firman-firman Tuhan yang kami pelajari. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan masuk dalam Yehezkiel yang ke-37. Ini merupakan salah satu ayat yang favorit dalam kitab Yehezkiel, yaitu tentang tulang-tulang kering yang dibangkitkan. Dan di sini ada dua judul perikop. Yang pertama adalah kebangkitan Israel, dan kemudian yang kedua adalah kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Nah, saudara-saudara, saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi mungkin ada beberapa kata yang mungkin berbeda dengan Alkitab saudara-saudara karena ini sudah disempurnakan. Tetapi untuk isi keseluruhan sebenarnya sama saudara-saudara. Jadi kalau ada perbedaan mohon dimengerti. Mulai kita lihat dari perikop yang pertama, yaitu tentang kebangkitan Israel. Nah, Nabi Yehezkiel ini sedang mengajak umat Israel pada masa itu untuk mereka menguatkan iman percaya mereka di tengah keadaan yang sedang menghimpit. Mereka harus tetap percaya kepada Allah. Ketika dia menyampaikan apa yang disampaikan Allah melalui penglihatannya, dia melihat bahwa keadaan mereka saat itu sedang berada di dalam kesulitan-kesulitan dan masalah yang dihadapi. Nah, untuk itu Nabi Yehezkiel ini sedang menyampaikan pesan Tuhan melalui sebuah vision, karena Nabi Yehezkiel ini adalah salah satu nabi yang memiliki karunia penglihatan tentang apa yang terjadi, apa yang sedang Allah perlihatkan sebagai sebuah vision yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk bangsa Israel. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kuasa Tuhan meliputi aku, kata Nabi Yehezkiel. Dia memastikan bahwa apa yang akan disampaikannya ini berasal dari Tuhan. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Dalam artian mereka sudah lama ada di tempat itu karena mereka sudah sampai kering. Ia berfirman, Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, Yehezkiel. Menurut pengertiannya dia menjawab, "Ya Tuhan Allah." Dia mengakui kebesaran Allah. Engkaulah yang mengetahuinya. Dia tahu posisinya dan dia tahu siapa yang Allah yang dia sembah. Nah, kekuasaan Tuhan meliputi aku. Itu demikian yang disampaikan dalam kalimat pertama yang diungkapkan oleh Nabi Yehezkiel. Bahwa segala sesuatu yang sedang akan disampaikan ini sebenarnya benar-benar berasal dari Allah. Bukan dari pikirannya, hayalannya, atau perkataannya sendiri. Nah, kemudian kita lihat dalam penglihatan tersebut, Yehezkiel dengan perantaraan roh Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, saudara-saudara, ini ditulis dengan kata ruah. Ruah yang artinya bisa diartikan sebagai angin, bisa diartikan sebagai hembusan nafas atau roh. Yehezkiel ini dibawa ke tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Karena mereka sudah lama ada di tempat itu. Dan kemudian Allah mencoba untuk berkomunikasi dengan Yehezkiel. Allah menanyakan pendapat dari Yehezkiel. Apakah tulang ini dapat dihidupkan kembali? Tulang ini, saudara-saudara, merupakan gambaran sebuah kematian atau keputusasaan kalau di dalam kehidupan seseorang. Tapi kita tadi melihat, saudara-saudara, bagaimana jawaban dari Yehezkiel.
Dia tahu jawaban yang benar yang harus dia sampaikan kepada Allah. Karena dia mengenal dengan benar siapa Allah. Dia bilang, engkaulah yang mengetahuinya. Seolah-olah Yehezkiel menjelaskan bahwa Tuhan yang sanggup memutuskan, yang berdaulat untuk memutuskan segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam setiap keadaan. Di ayat yang keempat kita lanjutkan. Dan ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yehezkiel disuruh memperkatakan kepada tulang-tulang kering tersebut. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Supaya aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat, Yehezkiel bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, ketika dia mengeluarkan perkataan-perkataannya, terdengarlah bunyi. Sungguh bunyi derak-derik dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Allah saat itu meminta Yehezkiel untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang datangnya dari Allah. Dan saat itu dikatakan, Yehezkiel dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat sebuah keajaiban dari apa yang diperkatakannya melalui nubuatan Allah. Dia melakukan tepat seperti apa yang Allah mau, saudara-saudara. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sedang aku mengamat-amatinya, lihat, dari tulang-tulang yang mulai menyatu itu, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, Tuhan berfirman kembali, bernubuatlah kepada napas itu. Kuasa yang dari Tuhan diberikan atas nubuatannya. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti apa yang diperintahkan kepadaku. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa, hai nafas, aku memberikan nafas hidup di dalamku. Di sini sama saudara-saudara. Bahasa Ibraninya ruh Allah. Roh Allah itu ada di dalam kehidupan orang-orang itu, mayat-mayat itu, karena dihembuskan kembali sehingga mereka hidup kembali. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia awal. Di saat Adam dan Hawa. Dikatakan Allah memberikan nafas hidup. Nah, dari segala sesuatu yang dinyatakan oleh Yehezkiel pada masa itu, dia menunjukkan bagaimana Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Karena Yehezkiel pun sedang mengamat-amati, saudara-saudara. Dia sendiri sebagai manusia amazing melihat segala sesuatu yang terjadi. Bagaimana dari tadinya tulang kering, kemudian ditumbuhin urat-urat, kemudian ditumbuhi dengan daging dan ditutup kembali oleh kulit. Dia sedang mengamat-amati, dia merasa heran. Yehezkiel juga merasa kagum atas apa yang dilihat oleh matanya. Tapi ketika itu sekalipun sudah berbentuk, tapi masih berupa mayat sebelum ada nafas kehidupan daripada Tuhan.
sampai Tuhan kembali memberikan kepada mereka mayat-mayat tersebut nafas kehidupan. Sehingga mereka bisa berdiri. Sehingga terbentuk dari mereka suatu tentara yang besar. Saudara-saudara, separah apapun keadaan kita, seterpuruk apapun keadaan kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan yang baru, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dikatakan dari sesuatu yang mati, dari sesuatu yang tidak ada harapannya, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, segala sesuatu itu akan berubah. Kita lanjut di dalam pasal ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini seluruh kaum Israel. Dari apa yang disampaikan, apa yang dilihat, apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan menjelaskan mereka ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, bangsa Israel ini pernah mengatakan ini, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Mereka sudah gak berpengharapan, saudara-saudara. Sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, ada suatu kejadian yang luar biasa ketika itu. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sedang menyampaikan sebuah simbol tentang apa yang akan dilakukannya. Untuk memberikan kembali sebuah pengharapan kepada bangsa Israel yang tadinya merasa bahwa sudah putus asa, tidak ada pengharapan, saudara-saudara. Dikatakan tulang mereka telah kering. Tapi Tuhan berjanji, melalui nubuatan tersebut Tuhan akan bangkitkan kembali. Dan segala sesuatu yang dinubuatkan akan menjadi kenyataan. Bahwa mereka akan dibangkitkan kembali sebagai suatu tentara, pasukan yang sangat besar. Ini adalah janji Tuhan. Dan hal yang mustahil itu terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Kita lanjutkan di dalam perikop yang kedua. Dikatakan kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ayat yang ke-15, datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya. Untuk Yehuda dan orang Israel sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Yang ke-17, gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apakah arti ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil kayu Yusuf yang di tangan Efraim beserta suku-suku Israel, sekutunya, dan menggabungkan dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Nah, saudara-saudara, setelah zaman Raja Salomo, 10 suku Israel itu memisahkan diri dan mendirikan kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel. Sementara yang kedua suku lainnya membentuk kerajaan selatan dan menyebut diri mereka dengan bangsa Yehuda, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kerajaan utara ini akhirnya dikalahkan oleh bangsa Asyur ketika pada zaman Nabi Yesaya.
Dan kerajaan Yehuda pada akhirnya dikalahkan oleh bangsa Babel ketika pada masa Nabi Yeremia dan Yehezkiel ini hidup. Dan dikatakan firman Tuhan pada saat itu adalah Tuhan akan mempersatukan mereka kembali. Dari yang ke-10 dan yang kedua ini Tuhan akan mempersatukan mereka kembali. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Sementara kayu-kayu yang kau tulisi itu ada di tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan. Atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka, kata Tuhan, dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa. Dan menahirkan mereka supaya mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Kemana mereka terserak, kemana mereka diserahkan waktu itu, Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Sehingga mereka menjadi satu kembali. Dan Tuhan akan mendirikan satu kerajaan di bawah pemerintahan satu raja. Dan di sini dikatakan, karena mereka sudah dimurnikan, mereka akan ditahirkan dari segala dosa-dosa mereka. Mereka tidak lagi melakukan penyembahan-penyembahan berhala yang mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa lama mereka. Tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ayat yang ke-24. Hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub sesuai dengan janji Tuhan. Tempat nenek moyang mereka tinggal, mereka serta anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada kepada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka akan menerima pengampunan dan pemulihan sehingga mereka bisa menikmati kembali janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberikan tempat kediamannya untuk mereka kembali. Nah, bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh bangsa Babel, yaitu pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, saudara-saudara. Dan bait kedua itu dinubuatkan dalam pasal ini. Dan nanti akan dibangun pada zaman Nehemia. Nah, saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari pada pasal ini, tentunya kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa di tengah penderitaan, di tengah keterpurukan manusia, Allah itu gak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun sepertinya Allah itu berdiam, tetapi Allah tetap bekerja. Allah tetap melihat keadaan kita. Allah tetap menyertai kehidupan kita. Nah, ketika pada masa sekarang, saudara-saudara, banyak di antara umat Tuhan yang mungkin mulai kehilangan pengharapannya. Sehingga mereka melupakan atau sudah gak percaya lagi akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mereka berusaha untuk mencari pertolongan
bergantung pada apa yang mereka lihat, apa yang kira-kira mereka harapkan menurut pikiran mereka. Lalu orang-orang ini mulai menjauhkan kehidupannya dari Tuhan dan tidak kembali hidup intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika hal ini mereka alami? Ketika mereka mulai menjauhkan diri, mereka tidak mulai menjaga kehidupannya dengan intim. Lama-kelamaan orang-orang seperti ini akan terhilang. Saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari dari Yehezkiel 37 ini, kita melihat di tengah keadaan parah apapun, Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sekalipun itu mustahil bagi manusia, Tuhan mempunyai yang namanya inisiatif untuk bisa memulihkan kembali kehidupan kita, untuk bisa memberikan sesuatu yang baru kepada orang-orang yang masih menaruh harapannya kepada Tuhan, yang masih mau percaya kepada Tuhan, yang masih menjaga hidupnya untuk dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan dengan perbuatan tangannya, manusia bisa melihat bagaimana keadaan dipulihkan dan manusia akan berbalik untuk mendapatkan kasih Tuhan kembali. Janji Tuhan ditaruh atas bangsa Israel bahwa bait suci yang tadinya sudah dihancurkan, Tuhan mau ada lagi di tengah-tengah mereka. Tuhan mau memulihkan hubungan dan segala sesuatunya itu yang dinyatakan oleh Tuhan digenapi di dalam kehidupan bangsa Israel. Seberapapun saudara-saudara keadaan kita hari ini, tulang kering yang tiada berpengharapan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tetap menjaga hati dan hidup kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kita dengan segala kuasanya. Maka ketika itu terjadi saudara-saudara, kita hanya akan bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Kalau kita ada di dalam masa-masa ini, seperti Nabi Yehezkiel, kita Tuhan izinkan untuk mengamat-amati apa yang Tuhan kerjakan step by step. Apa yang Tuhan sudah nyatakan akan digenapi. Apa yang Tuhan sudah buat pasti akan kita nikmati. Mari saudara-saudara, kita yang benar-benar mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hari ini Anda mendengar, Anda juga melakukannya. Anda melihat dan Anda semakin bisa lebih percaya lagi dengan janji-janji Tuhan, dengan segala apapun yang Tuhan sudah nyatakan. Dan mari saudara-saudara, saya ajak supaya kita melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil, Tuhan sanggup adakan, Tuhan sanggup membuat segala sesuatunya nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara yang mustahil sekalipun. Bapa, kami ini umat-Mu, kami ini Tuhan lemah, tapi kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu. Kami memiliki Tuhan yang besar. Maka Tuhan, terjadilah kepada kami menurut perkataan-Mu. Karena segala sesuatu yang kami pikirkan terbatas. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di luar kemampuan pikiran kami. Terima kasih kalau kami boleh belajar Tuhan, dan kami akan mempersembahkan lebih lagi kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, supaya kami boleh melihat keajaiban-keajaiban-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.